Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodahi dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung baru, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Inilah kisah sengsara Tuhan Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Umat dipersilahkan duduk kembali. Pada waktu itu bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu orang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama dia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus.
Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu ia mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seseorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengejar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikul sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Bersama Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula banyak orang yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Rasul Paulus menubuatkan ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Palma. Kita diajak untuk mengenangkan kembali Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk memulai misteri karya keselamatan
melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai sebagai simbol jalan kesederhanaan, jalan kelemah lembutan, dan jalan damai sebagai upaya Dia menyelamatkan manusia, bukan dengan jalan peperangan, bukan dengan jalan konfrontasi, tetapi sekali lagi dengan jalan damai. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan, saya mengajak saudara-saudari memasuki pekan suci ini untuk merenungkan bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem, Dia sebagai hamba kerahiman ilahi. Mengapa Yesus disebut sebagai hamba dari kerahiman ilahi? Nubuat-nubuat dari Nabi Yesaya, dia menubuatkan tentang hamba yang menderita. Yesus sebagai seorang hamba, dia memilih jalan penderitaan sebagai wujud cinta dan kasih kepada manusia. Seperti seorang hamba, dia senantiasa melayani tuannya. Demikian pula Yesus memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Cinta, kasih, dan pengorbanan yang dilakukan Yesus, kasihnya adalah bersifat terbuka. Dia tidak bersifat tertutup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kasihnya tidak bersifat egois, tetapi bersifat altruis. Dan itu digambarkan oleh Paulus dengan jelas melalui gambaran Yesus yang mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri, Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama sebagai manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengosongan diri, saya ketika membaca kitab suci ini kemudian mencari apa arti dari mengosongkan diri. Ia berasal dari kata Yunani yang artinya kenosis, di mana mengosongkan diri atau kenosis ini Yesus benar-benar melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Dia melepaskan kekuasaannya, dia melepaskan jabatannya, dia melepaskan karisma-karismanya, dia melepaskan segala sesuatu yang melekat ada dirinya. Dan Yesus kemudian mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan digambarkan Dia sudah tidak berguna lagi. Bagian paling rendah sendiri di dalam kodrat manusia. Di dalam status sosial, tidak ada lagi orang yang melirik dan melihatnya. Bagian paling rendah sekali. Dan inilah makna dari kenosis, pengosongan diri yang diberikan Yesus ketika Dia memasuki Yerusalem. Yesus sama sekali tidak membela dirinya. Ketika Dia dihakimi di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan orang banyak, sama sekali Yesus tidak melakukan suatu pembelaan-pembelaan. Dia sungguh-sungguh mengosongkan diri. Karena dengan pengosongan diri itulah Yesus benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan kita semua. Sehingga kematian Yesus merupakan sebuah titik balik bagi kehidupan, di mana Allah berkuasa atas maut. Yang awalnya kedosaan diubahnya menjadi kesucian. Yang awalnya adalah kuasa kegelapan diubahnya menjadi misteri terang. Dan Yesus mempersembahkan hidupnya demi keselamatan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebagai hamba kerahiman ilahi, bagaimana Dia hidupnya melayani Bapanya untuk mewartakan belas kasih. Maka pada
misteri Pekan Suci ini, saya mengajak saudara-saudari, kita pun sebagai orang beriman juga diajak untuk mengosongkan diri kita, diajak untuk mengenosiskan diri kita. Karena dengan pengosongan diri berarti kita mengakui keterbatasan kita mengakui kedosaan-kedosaan kita mengakui kelemahan-kelemahan kita mengosongkan status kita mengosongkan jabatan-jabatan kita dan apapun itu. Dan bersama Yesus kita diajak nantinya untuk menaiki puncak Golgota, dan di sanalah misteri keselamatan diberikan kepada kita semua dan berpuncak pada hari raya Paskah, di mana lewat pengosongan diri Allah membangkitkan, mengubah misteri kematian menjadi kehidupan. Pengosongan diri bukanlah suatu jalan yang penuh kegagalan atau kesia-siaan, atau jalan yang sama sekali tidak produktif. Di sana sama sekali tidak ada sesuatu keuntungan yang didapatkan. Karena seringkali kita sebagai manusia lebih mengutamakan membela diri dibandingkan menyerahkan diri. Kita sebagai manusia lebih mengutamakan kehendak diri kita daripada mengutamakan bersama dengan kehendak Allah. Maka inti dari pengosongan diri, kita diajak untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi hati kita untuk bersatu dengan Yesus sendiri. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, di hari-hari yang penuh rahmat ini, kita bersama dengan Tuhan Yesus betul-betul mempersiapkan diri kita. Kita lepaskan segala sesuatu yang menghalangi dan menghambat diri kita untuk bersatu dengan Yesus. Bersama dengan salibnya, kita pun turut memikul, kita pun turut berempati bahwa misteri penderitaan Yesus diberikan kepada kita semua semata-mata demi cinta dan kasih-Nya untuk kita. Maka kita sebagai murid-murid-Nya diajak untuk mau meneladani hidup Yesus sendiri yang mau mengosongkan diri. Demikian pula kita juga diajak untuk mengosongkan diri supaya semakin bersatu dengan Yesus sebagai Sang Guru yang kita pegang, sebagai Allah yang kita junjung, sehingga semuanya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.